mengidolakan ulama. Karena apa enggak? Jawabannya enggak. Tapi aku senang dengan para ulama, tapi aku enggak mengidolakan. Aku cinta dengan ulama, tapi aku enggak mengidolakan. Kenapa? Karena ulamanya tidak sesuai dengan hati nurani. Ada sedemikian. Hal inilah orang yang keraguan. Kenapa? Sifat-sifat kita yang tercela pada kita, itulah yang Allah ada meridai atas bagi kita. Kita berkaku ulama, belum tentu dikaki ulama. Orang mengatakan dia orang alim, belum tentu dia orang alim. Yang ianya itu adalah ikhlas hati kita dan istiqamah kepada Allah. Manusia menilai belum tentu, tapi kalau Allah yang menilai, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, jadi kalau ditanya lagi, apakah kamu kenal dengan para ulama? Apakah kamu cinta dengan para kiai? Atau kamu cinta dengan ustaz? Jawabnya, faqala, aku tidak kenal siapa-siapa. Aku tidak kenal ulama, tidak kenal siapa-siapa, tidak kenal siapapun. Cuma aku kenal dengan kemaksiatan. Dia baik di kampung, dia menolong orang di kampung, dia patuh dengan orang, tapi hatinya maksiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di tempat ini kita dikumpulkan. Mudah-mudahan terkumpulnya kita ini nantinya dikumpulkan juga dalam surga-surga Allah. Mudah-mudahan bersyukur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan di dalam beberapa kitab, yaitu adalah tentang orang-orang yang cinta, baik dari cintanya itu apakah cintanya istiqomah atau cintanya itu bukan istiqomah. Ada orang yang ke majelis, niatnya ke majelis, banyak majelis, tempat sini, tempat situ, ke majelis, cuman kada istiqomah. Dan orang ini hanya didapatnya tidak mendapatkan keistiqomahan. Artinya dia terbawa dengan perasaan ada sedikit titik cintanya tapi tidak istiqomah. Hal sedemikian itu diterangkan di dalam kitab Asmaul Bahran. Disebutkan suatu saat Allah panggil malaikat. Allah panggil malaikat Jibril. Kata Allah kepada malaikat, dilihat seorang hamba lagi ibadahnya lagi ditimbang. Jadi setiap orang yang menuntut ilmu itu ditimbang amal ibadahnya. Para adhat saituhu al-hasanatihi, tidak tahunya amal timbangan itu lebih banyak keburukan daripada amal kebaikan. Kata malaikat azab, bahwasanya orang ini harusnya dilemparkan ke dalam neraka. Namanya malaikat azab. Orang ini harus dilemparkan ke neraka. Karena apa? Kebanyakan keburukannya. Menuntut ilmu karena menyambat ini, menyambat itu. Nah itulah kada istiqomah. Itu nanti dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Bukan Allah yang melempar, tapi malaikat azab yang melempar. Fayum amara bihi linar, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah berkata kepada Jibril, lalu Allah memanggil Jibril.
adik fulan itu malaikat bantu, ada seorang hambaku itu jangan kau masukkan ke neraka dulu, kata oleh Allah. Lalu Jibril ini, Allah ini marah dengan Jibril, jangan masukkan dulu orang ini, dilihat dulu, kata Allah. Lemparkan aja ya Allah orang ini ke dalam neraka, karena hatinya usil, karena hatinya tidak istiqomah. Dia kemana-mana cinta dengan ulama, dia katakan aku cinta dengan ulama, tapi hatinya tidak cinta dengan ulama. Hanya dia dapat pujian dari orang yang memujinya. Kan ada sudah yang minggu belakangan tadi kemarin, kita membaca ayat Al-Quran bagus, fasih bacaan kita, kemudian orang menyambat, mengata pada kita, bagus indahnya didengar, sejuk dengarannya, kata orang yang mengucapkannya, lalu hatinya merasa gembira, dan orang ini akan membawa dia, yang dibacanya Al-Quran itu, apa itu yang membawa dia masuk ke dalam neraka. Jadi kata Jibril azab ini kita lemparkan aja orang ini ke dalam neraka. Tak dulu, kata Allah. Adik fulan itu malaikat bertanya, itu ada seorang hambaku, malaikat yang lain, tanya dulu, jangan kau masukkan dulu. Jibril berkata, hai malaikat azab, jangan kau masukkan ke neraka, Allah ada perintah yang lain buatmu. Apa jawabnya? Lalu malaikat azabnya seketika itu melepaskan orang yang hendak dilemparkan ke neraka tadi. Kenapa? Yaitu tadi hatinya berbuat ke majelis, tapi bukan didapatnya, melainkan keburukan yang mendapatnya. Kita akan merasa kita itu. Ini kayak pian-pian ke sini, ke majelis, istiqomahkan hati, supaya pian jangan dimarahi oleh Jibril. Untung Allah itu maha pengasih, untung Allah itu maha penyayang. Ntar dulu, kata Allah. Lalu orang tersebut diserahkan oleh malaikat azab kepada malaikat. Lalu malaikat ini membawa ke hadirat Allah. Kata Allah, Jibril, siap ya Allah. Kenapa lagi? Sebelum kau masukkan ke neraka, tanya dulu, kata Allah. Hal jalasa alama majelis alimin di dunia, salah alimin aliman di dunia adkhul jannah syafaatihim. Ujar malaikat menanya, di dunia pernahkah engkau duduk dengan ulama? Pernahkah engkau duduk dengan ulama? Atau pernahkah cinta dengan ulama? Apakah pernah kau ke majelis ulama? Apakah kamu istiqamah apa enggak? Kalau istiqamah di majelis ulama, kata malaikat azab, masukinlah ke dalam surga. Tapi kalau bukan istiqamah, aku yang ambil punya tarik itu orang. Lalu malaikat azab mundur, hai fulan, pernahkah kamu hadir di majelis para ulama? Pernah apa enggak? Jawabnya orang yang pernah ke majelis, aku pernah, tapi hatiku enggak pernah. Faqala la, aku enggak pernah. Ke majelis, jawabannya, tulah ke majelis, artinya orangnya, tapi hatinya enggak ke majelis. Kenapa? Karena malu. Orang tolak ke majelis, aku enggak, lalu ikut-ikut. Karena sifat malu, lalu ikut. Tapi kesana enggak memperhatikan istiqomahnya. Pokoknya enggak pernah. Aku memang ke majelis, tapi enggak pernah. Kenapa? Hatinya enggak istiqomah. Dia tanya, maaf, ini lucuan juga. Bujur kayak kamu bersuara ke majelis, bujur. Banyaknya majelis, kenapa kada datang? Mengganggu.
Bila ada majelis di kampungnya aku mengganggu aku, jadi aku itu turutkan aja. Aku hendak berbuat terganggu. Ada acara konser aku korakawa, tapi aku istiqamah pada konser. Dangdut istiqamah, main bola istiqamah, nonton wayang istiqamah, tapi ke majelis ada istiqamah. Oh, kata malaikat azab, kalau sedemikian engkau tidak pernah hadir di majelis hatimu. Lalu malaikat azab menanya kepada Allah, ya Allah ya Rabb, anta alam sabihal bi abdi. Ya Allah, engkau lebih tahu daripada aku. Kata malaikat azab, engkau lebih tahu dan mengetahui bahwa niatnya itu bujur apa kata. Jawab Allah, aku memang tahu keadaan hambaku itu, apa dia bujur apa kata. Aku memang tahu. Tapi apakah kamu itu lebih tahu daripada aku? Kata Allah, tidak ya Allah, hanya engkau yang lebih tahu. Karena aku nih yang diperintahkan kamu mengajak, maka aku sesuai dengan mengajaknya. Jadi banyak orang-orang yang ke majelis tapi membawa hatinya terbakar. Karena di padang hari kiamat, di padang hari mahsyar, orang yang berbuat ke majelis hatinya tidak ke majelis, hatinya terbakar. Kenapa orang yang bertanya, kenapa hatimu bernyala? Kenapa hatimu terbakar? Kenapa aku tidak? Aku mungkin ingin bernyala seperti kamu juga. Kata Allah, itu tidak. Orang yang istiqamah hatinya tidak akan bernyala. Tapi yang tidak istiqamah akan bernyala di sana. Nah itulah yang mengajabnya kita. Lalu Allah katakan, kata Allah, Jibril, tanya lagi pada bulan pimpulan, iyalah ya Rabb, hal ahaba aliman di dunia, pernahkah kamu cinta ulama di dunia? Kalau di dunia cinta dengan ulama, akhirul jannah bisyafa'in. Cinta dengan ulama ini sudah mendapatkan syafaat. Apalagi bercangangan dengan ulama. Pertama mengucap salam, kedua mencangangi sidin, kedua berucap salam, ketiga berjabatan tangan, sudah mendapat syafaat kalau istiqamah hatinya. Kadang-kadang kita itu kan melihat orang ini asa segan, kayak itu kan menolak dengan belakangan. Kalau sidin kada menerima macam-macam. Kenapa orang bersalaman kada hakun? Tangan sidin dicium atau ada pun ditarik, kenapa? Sampai berdarah hidungnya anak utas. Nang mencium nih, ditarik, darah hidung sidin. Terus nyolong kayak hintalu itu. Kenapa? Ditanya, kenapa Pak Ustadz saya mau mencium tangan orang-orang soleh? Kenapa orang soleh kita mau dicium? Kata orang soleh, lebih mulia inya daripada aku. Jawabannya, lebih mulia inya daripada aku. Ya orang soleh tidak soleh. Orang soleh turunnya soleh tapi tidak soleh. Kenapa tidak soleh? Dia bisa menceramahi orang tapi dia tidak melakukan sholat. Ada sebagian sedemikian itu, ada juga yang tidak sedemikian itu. Jadi ada orang yang bersalaman, jadi bersalaman awan kita, salim nak on kain. Orang bersalaman kita, salim nak on kain. Bersalaman hingus di balur gua. Selamat kita berikit hingus di sini. Ya Allah ya Karim, kita hingus. Ada cari nama si singot mana nih? Ada nama si singot bersalaman kita pas nangis. Lebih barokah aja. Tapi cucunya hingus nolak dua. Tangan kita karena hingus. Masa kita makal ya juga mencari ya juga nak kita masih singot itu dulu serambi. Soalnya nangis hingus buat. Saking orangnya cintanya. Ada lagi lucu berceramah daerah Berangas Kota Baru, berbuat di taksi, hanya taksinya berbuat di motor, sekalinya motornya mogok, berganti motor pickup, hujan, kacanya kalau dikakan basah ya baju kita nih, bulang basah juga, acur lagi kan pulang lagi.
nang ambilin menjemput ke surban. Begitu sampai ke majelis nang apa ngajar deh, jadi aku dibujuk kaos yang basah. Yang menjemput aku bersorban itu yang diragap, aku kada orang dia yang harus diragap apa juga. Begitu sampai duduk, masukkan di orang, tuan gurunya datang sudah. Kami duduk di ambar, datang orang Tuhan, Pak Haji jangan duduk di situ, tuan gurunya datang sudah. Padahal kita duduk. Jadi kita hadang dulu sekali lagi biar datang pulang masih aja Pak Haji ini duduk di situ aja. Kenapa ya? Tuh tuan gurunya datang. Padahal kita nih duduknya pas mikrofon dia serang kita supan gini. Wih itu tuan gurunya dia ngeliat baju kaos dari panggung. Itu warnanya ada pinandu. Hanya berpindah baju terus ada pinandu sininya ya. Nah kita lanjutkan. Tanya lagi kepada ya Allah. Tanya lagi apa lagi? Allah ditanya. Hal ahabba aliman fid dunya. Pernahkah kamu cinta dengan ulama di dunia? Kalau cinta di dunia dengan ulama, akhirul jannah bi syafaati. Masukkan orang itu ke dalam surga-surga. Terkumpul dengan orang-orang yang dicintainya, yang disebutkan oleh para malaikat. Jadi pun kita tuh cinta karena makan cinta kita. Hati-hati jangan cinta ulama. Ini banyak ulama yang dicintai tamak dengan harta kita. Kita diulahnya manfaatakannya. Bagus ya kamu bantu ulama manfaat, tapi musuh orang karing juga apa? Kada ikhlas jadinya. Ulah neraka ngarannya. Allah kada katuju sedemikian. Lalu Allah perintahkan lagi Jibril turun. Hal ahabata aliman fid dunia. Kau waktu di dunia pernahkah mengidolakan ulama? Pernah apa enggak? Jawabannya enggak. Tapi aku senang dengan para ulama, tapi aku enggak mengidolakan. Aku cinta dengan ulama, tapi aku enggak mengidolakan. Kenapa? Karena ulamanya tidak sesuai dengan hati nurani. Ada sedemikian. Hal inilah orang yang keraguan. Kenapa? Sifat-sifat kita yang tercela pada kita, itulah yang Allah ada meridai atas bagi kita. Kita berkaku ulama, belum tentu dikaku ulama. Orang mengatakan dia orang alim, belum tentu dia orang alim. Yang ianya itu adalah ikhlas hati kita dan istiqamah kepada Allah. Manusia menilai belum tentu, tapi kalau Allah yang menilai, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, jadi kalau ditanya lagi, apakah kamu kenal dengan para ulama? Apakah kamu cinta dengan para kiai? Atau kamu cinta dengan ustaz? Jawabnya, aku tidak kenal siapa-siapa. Aku tidak kenal ulama, tidak kenal siapa-siapa, tidak kenal siapapun. Cuma aku kenal dengan kemaksiatan. Dia baik di kampung. Dia menolong orang di kampung, dia patuh dengan orang, tapi hatinya maksiat. Kenapa maksiat? Dia mengatakan si A dan si B, hatinya sudah tercela. Misal kita tuh menyambat orang, karena timbul hati kita emosi. Menyambat orang kayaknya timbul kita emosi, tercela kita. Nah itu yang tidak istiqomah hati kita. Jadi mudahan istiqomah baca doa itu ada kalau doa sudah dipadahi. Allahumma firli, wahai Tuhan ku ampuni aku, wadatu zambi, bersihkan jiwa ragaku, zahir qalbi, suciakan hatiku, wa firli zambi, ampuni kesalahan dosa-dosa aku. Itu diamalkan, dibaca begitu. Jadi selama di dunia kamu tidak kenal siapa ulama, tidak pernah kenal ulama. Yang ulama pun tidak pernah kenal. Terus gimana? Jadi kamu tidak pakai ulama? Tidak. Kalau kamu tidak pakai ulama, kata Allah, ini orang akan diazab oleh malaikat azab. Kata malaikat yang baik, malaikat perintah yang diperintahkan oleh Allah, hal anta akalam bihat ila li abdik ya Rabb. Katanya, hai kata malaikat, ya Allah, siapa lagi yang aku tanya? Siapa lagi yang orang aku tanya? Iya Allah.
Kata Allah, tanya lagi. Jadi aku tanya lagi, kata Allah. Surah Allah menanya lagi kepada malaikat yang pertanyaan. Aku sekali lagi nanya ikam. Ikam kenal kada dengan ulama? Patuhlah dengan ulama. Adalah ikam satu dalam kehidupan ikam itu, adalah ikam kenal satu ulama. Misalnya kita contohin, kenallah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di seberatan ini. Kenallah dengan Abdul Qadir Jailani. Ya kita kenal kita. Cuma ngaran hati kita cinta, lalu jadilah kenal. Itu namanya istiqomah. Pian karena kada kenal tapi pian cinta, istiqomah. Kayak orang baca menakib, lalu kita baca menakib, lalu dikia orang awalnya pian menolongi ulun, hendak ini dan itu. Ini guru nih. Awalnya pian menolongi. Maaflah jar, kepada kawa, berarti kan istiqomah baca menakib. Maka menakib itu kan istiqomah si Abdul Qadir Jailani mengabulkan segala haji. Kenapa nya kada mengabulkan? Hauran, padahal kan haur, lain uzur haur nang bujuran, tak apa, nang kada hauran ini. Nah itunya kada istiqomah. Hal itulah yang kita diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salhu ya Jibril, ya Allah, kata Allah, salhu ya Jibril. Banyak benar rahmat umat Nabi Muhammad nih ya Allah. Nang pian banyak dari awal tidak cinta, tidak kenal sampai hendak malaikat azab, masih ada lagi rahmatmu ya Allah buat orang yang malaikat azab nang ajab ini. Masih ada lagi rahmatmu. Tanya lagi ya Jibril. Tanya apa lagi ya Allah? Bingung aku sudah menanya. Sudah habis pak kata-kataku pertanyaan. Nih malaikat azabnya sudah siap hendak menarik. Ujar malaikat perintah, tanya ini, bilanya lepas langsung ditariknya. Tanya lagi, hal jelas tak alama idatin wa fiha alim. Pernahkah selama di dunia ikam itu di sini duduk makan sama-sama dengan para ulama? Pernahkah? Kalau makan barang ulama enggak pernah. Terus kata malaikat tanya, di mana? Enggak pernah makan ulama? Enggak pernah. Mana ada ulama makan di kafe? Saya sering makannya di kafe, di warung. Enggak ada ulama makan di kafe katanya. Nah makanya enggak ada ulama. Pantas di Tuhan. Ikam ni sugih, kuberikan rahmat banyak. Tapi ikan makannya di warung. Coba sekali-sekali diundang para ulama, diundang para guru makan di rumah kita. Lalu rumah kita itu diturunkan oleh Allah rahmat. Ini rumah nih susah dicarikan rezeki, bahan dagang habis karena mau tersimak. Undang ya orang alim, bacakan doa di rumah itu, terserah pian doa apa aja, berbarakah, rami jualannya kayaknya. Nang penyakit di awak hilangan, ini kada pernah sama sekali mengundang. Pada orang alim itu masuk ke rumah kita, kenapa? Ada sedikit barakahnya segitu, cuman kita kada tahu. Tapi dilihat dulu ulamanya, menganggarkannya seminggu datang pulang, 2 hari datang pulang, habis bingkrap nih toh. Jadi oh ini banyak ulama-ulama sedemikian, tapi ulama yang mana kamu tidak tahu. Ulama di sana, daerah luar negeri, sini tidak ada. Jadi nggak pernah duduk bareng sama ulama, nggak pernah makan sama ulama, nggak pernah. Wah orang ini celaka, kata malaikat azab. Kalau begitu kutarik, hendak ditarik oleh malaikat azab. Entar dulu, kata Allah. Hei malaikat azab, jangan tarik dulu, tanya dulu. Hal jelas ta'ala ma'idin wa biha alimin. Waktu kau duduk di dunia, pernahkah duduk makan bareng dengan ulama atau orang alim? Dia ingat-ingat duduk nih. Entar dulu malaikat tanya, entar dulu aku mengingat-ingat dulu ya. Entar dulu mengingat. Awasnya dia malaikat azab, lokasi diingatakan. Ingatakan. Duduk termenung mengatakan. Lokasi lawasnya aja azab.
hadang dulu nah, ya. Menjawabnya, awasnya perasaan ada derajat. Wah, mereka ajak, sudah tarik aja sudah orang ini. Lalu Allah masih sayang dengan orang itu. Kata Allah, ntar dulu. Aku tanya lagi, suruh malaikat tanya. Lalu tanya malaikat lagi. Anta alaman bihal ila abdi. Kata malaikat ini akan dimasukkan ke neraka atau ke mana? Ntar dulu, kata Allah. Engkau lebih tahu ya Allah. Aku sudah berapa kali menanya, tapi jawabannya terus tidak pernah masuk ke ulama. Engkau lebih tahu ya Allah keadaan hambamu ini. Salhu ya Allah Jibril. Tanya lagi Jibril. Subhanallah, kata Allah. Kata malaikat, terlalu banyak beban yang diberikan oleh Allah kepada malaikat. Itu sama dengan kita, sama dengan mic ya Allah. Kita ini kadang-kadang flownya turun, kadang-kadang rendah, sinyal itu juga kadang-kadang baik, kadang-kadang ada. Jadi sama dengan mic, kadang-kadang hidup, kadang-kadang ada. Dengaran flow ya Allah. Tanya lagi ya Allah, apalagi ditanya ya Allah, kata Jibril. Lalu Allah lalu Jibril, engkau lagi tahu keadaan hambamu ya Allah. Selalu ya Jibril, tanya lagi, apalagi ditanya, kebanyakan lu tanyain. Lalu Jibril berkata, subhanallah, banyaknya masih ada lagi sifat Tuhan sayang dalam hambanya ini. Dicari kesempatan kita supaya taat dan beribadah kepada Allah, masih banyak lagi. Lalu ditanyakan, apalagi ya Rabb, salu an-ismihi wa an-ismi azaihi wa iza faqa ismuhu isma alimin fikhun jannah bisyafatihim. Tanya namanya itu sama niatnya kah dengan ulama adakah? Kalau niatnya sama dengan ulama, masukkan ke dalam surga. Ini biar datang kepada ulun niatnya mempelajari pian, ulun niatnya supaya pian dapat, ulun niatnya apa ulun pelajari, ulun beriakan kepada pian samakah dapat niatnya itu hendak pian dapat kayak ulun juga, atau niatnya itu lebih daripada ulun, itu ulun masuk. Bila pian kayak itu tadi, masukkan orang ini ke dalam surga. Kata malaikat azab, aku tidak akan masukkan orang ini ke dalam surga. Dan dengan apa? Dengan berkat sidin tadi. Biar datang sini diberkati oleh Allah, diberkati oleh Nabi, disyafaati oleh para rasulullah, diberkati oleh para anbiya. Bila biar reda dari istiqamah, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ada lagi ini nama ulang paling jahat bahasanya, tapi dimasukkan Allah dalam surga. Siapa namanya? Sohozon. Namanya Sohozon. Ayo. Ini nama ini tidak ada makna. Sohozon. Ayo. Mau kita sini buruk sangka ya orang. Nama itu tidak ada, apalagi dibaca dalam kitab. Tidak ada radhiyallahu Sohozon radhiyallahu anhu. Nah lalu disyafaati oleh Allah, Allah mensyafaatinya. Biar namanya jelek, tapi Allah mensyafaatinya. Contoh, ada orang datang, nama ulun ini, anak ulun ini guru penggaringan, tapi ulun nak merubah ngarannya. Baguslah ngarannya. Siapa ngarannya? Rika Wania Alba. Kayak Arab juga. Jadi Rika Wania Alba. Jualan apa artinya? Rika itu yang lahirnya hari Rabu, malam Kamis, Wania warga dari Indonesia, Alba abahnya Arab, mamanya berada. Kampung di bawah. Dan kita yang bagus ada apa? Mailan Maula ya. Ini kampung di bawah ya Allah. Nah jadi nama tersebut namanya Sohozon. Sohozon itu dalam kitab ada nama yang ada kan, termasuk nama Fir'aun kan dicela juga. Jadi
Masukkan orang itu ke dalam surga. Ana alam bihali abdi, kata oleh Jibril, engkau lebih tahu ya Allah keadaan hambamu ini. Apakah Allah ini tahu? Apakah Allah ini sangat mengetahui apa tidak? Apakah Allah ini mempermainkan aku, kata Jibril. Lalu innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa kana rajulun yuhibbu aliman suhuzat. Itu ya Jibril tahu kan. Dia cinta dengan para ulama, dia senang dengan ulama, tapi dia tidak cinta dengan sifat dan kelakuan ulama. Ulangi, dia cinta dengan ulama, dia sayang dengan ulama, tapi dia tidak mencintai dengan sifat kelakuan ulama. Artinya dia cinta dengan ilmunya. Dengan orang mencinta dengan ilmunya tadi, itulah yang dinamakan dengan cinta dengan dunia. Kalau kayak itu dia ujar Jibril, ya kan nih, masuk akal itu sudah ke dalam surga. Kita tuh cinta dengan ulama sudah dimasukkan dalam surga. Mencintai tapi belum memiliki. Nah ini apa nih, promosi lain kan. Guring sebentar awan sigit sudah termasuk, sudah dicintakan dengan surga. Guring dengan ulama tak sudah termasuk dicintakan dengan para surga. Ini memarahi jatuh kota, bahkan situ dimusuhi ya pula. Kadusah kini kemjam belajar di situ umpamanya. Bapak belajar situ, BK situ, ada tinggian di situ kalau belajar, bicara yang lain aja. Jadi kini kan satu Tuhanan. Daripada kita kan bilang Tuhanan hujan ada itu umpamanya bagus juga ya Tuhanan daripada kehantuan keiblisan ya kalau. Jadi memakai ilmu yang cinta dengan ulama seperti ini contohnya. Kalau kita mengambil buah nior itu keras. Kalau kita mengangkat buah niornya karena keras, kita melemparnya pun juga dengan keras. Tapi kita ambil orang yang tawaduk cinta hatinya kepada para ulama. Contoh seperti buah semangka. Buah semangka itu kalau kita mengangkat berhati-hati, hendak mengandaknya berhati-hati, hendak membalanya berhati-hati. Kenapa? Semangka ini tergatuk sedikit pecah. Karena ia tawaduk dengan kita, maka kita kembalinya berhati-hati dengan mengangkat semangka itu. Nah, kayak apa ilmu semangka? Amun kita makan betimbe pecah. Amun nior orangnya keras, wajar nimbe keras juga. Jadi bila orangnya keras, musuhnya keras juga. Tapi kalau kita memakai ilmu tawaduk, nah kayak apa? Sebuah semangka, mengangkat pelan-pelan, menaruhnya musuh pelan-pelan, melemparnya pun dengan pelan-pelan. Kadang-kadang melempar nah kayak nior. Itulah ilmunya ini. Jadi ilmu orang yang cinta dengan ulama, hati kita tawaduk seperti buah semangka. Namanya adalah alhamdulillah.